Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kisah inspiratif untuk hari ini bersama Hanif Al-Qadri. Kisah kali ini akan mengangkat perjalanan tentang seorang muslim yang begitu ridho terhadap setiap takdir buruk yang menimpanya. Kisah ini sekaligus menginspirasi kita betapa manis buah dari sebuah keikhlasan atas takdir buruk yang menimpa perjalanan hidup kita. Kisah ini berawal dari hikayat seseorang dari kalangan orang-orang soleh saat melewati seorang laki-laki yang terkena penyakit lumpuh hampir separuh badannya. Bahkan saat itu ia melihat tebaran ulat dari dua sisi perutnya. Lebih daripada itu, laki-laki itu juga buta dan tuli. Laki-laki lumpuh itu mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari cobaan yang telah dialami oleh banyak orang." Laki-laki soleh tadi heran ketika ia lewat. Kemudian bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, apa sebenarnya yang telah diselamatkan oleh Allah dari dirimu? Padahal saya melihat semua musibah menimpamu." Ia menjawab, "Menyingkirlah kamu dari hidupku, dari hadapanku, wahai pengangguran. Sungguh Allah telah menyelamatkanku karena Dia menganugerahkan padaku lisan yang selalu mentauhidkannya, hati yang dapat mengenalnya, dan waktu yang selalu kugunakan untuk berzikir kepadanya." Dihikayatkan pula bahwa ada seseorang yang soleh yang apabila ditimpa sebuah musibah atau mendapatkan cobaan selalu berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik." Di mana pada suatu malam, serigala datang memangsa ayam jagonya. Kejadian ini disampaikan kepadanya. Maka ia pun berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik. Tidak apa-apa." Kemudian pada malam itu pula anjing penjaga ternaknya pun dipukul orang hingga mati. Lalu kejadian ini pun disampaikan padanya. Seperti tadi, laki-laki ini pun berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik. Percayalah." Tidak berapa lama, keledainya meringkik lalu mati. Ia pun berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik, insya Allah." Anggota keluarganya merasa sempit dan tidak mampu memahami mengapa ia mengucapkan perkataan itu. Pada malam itu, orang-orang Arab datang menyerang mereka. Mereka membunuh semua orang yang ada di wilayah itu. Tidak ada yang selamat selain dia dan keluarganya. Orang-orang Arab yang menyerang tersebut menjadikan suara ayam jago, gonggongan anjing, dan teriakan keledai sebagai indikasi bahwa sebuah tempat itu dihuni oleh manusia. Sedangkan semua binatang miliknya telah mati. Jadi kematian semua binatang ini merupakan takdir kebajikan dan menjadi penyebab dirinya selamat dari pembunuhan itu. Maha suci Allah yang maha mengatur dan maha bijaksana, Al-Mada diceritakan kembali kepadanya. Ada kisah lain tentang begitu ridho terhadap takdir buruk ini. Di mana di daerah pedalaman, seseorang yang dikisahkan dalam kisah ini melihat seorang perempuan yang belum pernah melihat seorang pun yang lebih bersih kulitnya, bahkan lebih cantik wajahnya daripada dirinya sendiri. Lalu ia berkata, "Demi Allah,
kesempurnaan dan kebahagiaan berpihak kepadamu. Lantas perempuan tersebut berkata, "Tidak, demi Allah, sesungguhnya saya banyak dikelilingi oleh duka cita dan kesedihan. Saya akan menceritakan kepadamu. Dulu, saya punya seorang suami. Dari suami tersebut, saya mempunyai 2 orang anak. Suatu ketika, ayah kedua anak saya ini sedang menyembelih kambing pada hari raya Idul Adha. Sedangkan anak-anak kami bermain. Lantas anak-anak yang lebih besar berkata kepada adiknya, 'Apakah kamu ingin saya beritahu bagaimana cara ayah menyembelih kambing?' Adiknya menjawab, 'Iya kak, iya.' Lalu si kakak menyembelih adiknya. Ketika si kakak ini melihat darah, maka ia menjadi cemas lalu melarikan diri ke arah gunung. Di sana tiba-tiba ia dimangsa oleh serigala. Kemudian ayahnya keluar untuk mencari anaknya. Ternyata dia pun tersesat di jalan sehingga mati kehausan dan kelaparan. Akhirnya, ia hidup sebatang kara. Lantas saya bertanya kepadanya, 'Bagaimana engkau bisa sabar atas semua persoalan dan kejadian yang menimpamu?' Dengan sederhana ia menjawab, 'Apabila peristiwa tersebut terus-menerus menimpa saya, pasti saya masih merasakannya. Namun hal itu saya anggap hanya sebuah luka, sehingga akhirnya pun bisa sembuh dengan sendirinya.' Pada saat putranya meninggal dunia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, 'Ya Allah, jika engkau memberi cobaan, maka sungguh engkau masih menyelamatkanku. Jika engkau mengambil, sungguh engkau masih menyisakan yang lain. Dan jika engkau mengambil sebuah organ, sungguh engkau masih menyisakan banyak organ yang lain. Jika engkau mengambil seorang anak, sungguh sebenarnya engkau masih menyisakan beberapa anak yang lain untukku.'" Al-Ahnaf bin Qais pernah mengatakan tentang takdir buruk ketika ikhlas kita terima, di mana kisahnya menyatakan ketika ia mengadukan sakit perut yang ia alami kepada pamannya, ia malah dibentak seraya berkata, "Jika sesuatu menimpamu, jangan pernah engkau mengeluhkannya kepada seorang pun. Sesungguhnya manusia itu ada 2 macam. Teman yang kamu susahkan dan musuh yang kamu senangkan. Jangan pernah engkau mengeluhkan sesuatu yang menimpa dirimu kepada makhluk sepertimu yang tidak mampu mencegah bila hal serupa menimpa dirinya. Akan tetapi, adukanlah pada Zat yang memberikan cobaan kepadamu. Dialah yang mampu memberikan kelonggaran kepadamu. Sungguh, salah satu dari kedua mataku ini sebenarnya tidak dapat melihat semenjak 40 tahun yang lalu. Tapi saya tidak memberitahukan hal ini kepada istri saya dan kepada seorang pun dari keluarga saya. Ada seorang yang soleh mendapatkan cobaan terkait dengan putra-putranya. Ketika ia dianugerahi 2 orang anak dan baru saja mulai beranjak besar, sehingga membuatnya begitu bahagia. Tiba-tiba anaknya dijemput oleh kematian. Ia ditinggalkan anaknya dengan penuh kesedihan dan patah hati. Akan tetapi, lantaran begitu kuatnya iman,
ia hanya dapat mengikhlaskan karena Allah dan bersabar seraya berkata, milik Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu yang telah Dia berikan. Milik Allah segala sesuatu yang telah Dia ambil. Ya Allah, berilah keselamatan kepadaku dalam musibah ini dan berikanlah ganti yang lebih baik lagi. Allah pun menjawab doa-doanya. Dia dianugerahkan anak yang ketiga. Setelah beberapa tahun, si anak jatuh sakit dan ternyata sakitnya sangat parah sampai akhirnya hampir meninggal dunia. Sang ayah berada di sisinya dengan air mata yang berlinang. Kemudian ia merasakan kantuk yang begitu kuat dan tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat telah datang. Ketakutan-ketakutan pada hari kiamat telah muncul. Lantas ia melihat sirat atau jembatan yang telah dipasang di atas permukaan neraka jahanam. Orang-orang yang sudah siap menyeberanginya ketakutan, jatuh, dan begitu banyak cobaan yang terlihat. Laki-laki tersebut melihat dirinya sendiri di atas sirat. Ia hendak berjalan, tetapi ia jatuh dan takut sekali. Kemudian dia naik lagi. Tiba-tiba anaknya yang pertama yang telah meninggal datang berlari-lari menghampirinya seraya berkata, saya akan menjadi saudaramu dan akan menjadi sandaranmu, wahai ayahku. Sang ayah pun mulai berjalan. Akan tetapi ia masih khawatir terjatuh dari sisi yang lain. Tiba-tiba ia melihat anaknya yang kedua mendatanginya dan memegangi tangannya pada sisi lainnya. Lantas laki-laki tersebut sungguh-sungguh bergembira. Setelah ia berjalan sementara, ia merasakan haus. Lalu ia meminta kepada salah satu dari dua anaknya tersebut agar memberinya minuman. Keduanya berkata, tidak bisa ayah. Jika salah satu dari kita meninggalkanmu, niscaya engkau terjatuh ke neraka. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Salah satu dari kedua anaknya berkata, wahai ayahku, seandainya ada saudara kami yang ketiga bersama kami, pastilah ia dapat mengambilkan minum untukmu sekarang. Lantas laki-laki tersebut terjaga dari tidurnya, seraya ketakutan. Ia memuji Allah bahwa ia masih hidup dan hari kiamat belum tiba. Seketika ia melirik ke arah anaknya yang sedang sakit di sampingnya. Ternyata anaknya telah meninggal dunia. Kontan ia menjerit dengan segala puji bagi Allah. Sungguh saya telah mempunyai simpanan dan tabungan pahala. Kamu adalah pendahulu bagiku di atas sirat pada hari kiamat kelak. Begitulah bagaimana takdir buruk yang begitu kita sesali dan kita benci ternyata memberikan dampak dan kebahagiaan luar biasa, bahkan buah yang begitu manis ketika kita mampu menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Demikianlah kisah inspiratif hari ini bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.